Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan serangkaian aktivitas kita dalam setiap harinya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Anak-anakku sahabat SAK yang saya banggakan, di sini sudah hadir saya dengan Windras eh, untuk berkangen-kangenan. Saya buat video ini, saya khususkan untuk anak-anak, terlebih untuk kelas 7 dan kelas 8 Ya, yang dalam tanda petik mereka belum mengenal lingkungan SMP 1 secara detail. Ya. Dan juga ini sebagai wujud kangen saya terhadap anak-anak itu sudah tidak bisa lagi tertahan. Bagaimana kalau kita itu bisa ketemu dengan anak secara tatap muka langsung, bisa ya berbagi pengalaman secara langsung, anak-anak juga bisa menikmati keindahan lingkungan SAK secara langsung, kan seperti itu punya. Kerinduannya ya. Bukan anak-anak saja, tetapi kita ya. Pun rindu. Ya, kami itu sangat merindukan suasana pembelajaran tatap muka. Tetap ini nuansa kerinduan itu tidak bisa ya tidak bisa diwakili. Yes, jadi seperti itu. Nah, oke. Jadi apa saja sebenarnya keindahan lingkungan yang ada di SMP 1 Klaten? Saya akan coba bikinkan ini untuk anak-anak. Mudah-mudahan kalau untuk yang kelas 7 dan kelas 8, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran, ternyata SMP 1 lingkungannya memang seperti ini, kerindangannya seperti ini, suplai oksigen alamnya seperti ini. Nah, kalau kemudian yang untuk kelas 8, harapannya dengan melihat ini mudah-mudahan bisa mengobati kerinduannya terhadap alma mater tercintanya. Ya. Karena selama ini mereka mungkin hanya mulai proses pembelajaran daring kan seperti itu ya. Pasti yakin anak-anak akan sangat merindukan, oh ini kelasku adalah kok ada di tampilan ini ya. Mungkin bisa jadi nanti akan menjadikan kerinduan. Oke, kita lihat slide yang pertama ya, Bun. Ini adalah wajah depan yang ada di SMP Negeri 1 Klaten. Kita coba bahas yang ini. Nah, ini bagian depan. Yes. Oke, ada 4 gambar yang bisa kita lihat ya, Bun ya. Ya. Ini adalah gerbang masuk pintu utama SMP Negeri 1 Klaten dan ini adalah jalan raya. Jalan raya ini kemudian mau masuk. Terus ini adalah wajah depannya SMP 1 Klaten. Nah, terus anak-anak di sini ada pos satpam. Nah, ini nanti menarik mungkin untuk dibahas sama Fitras ya, tapi enggak nanti sebentar. Ini saya jelaskan dulu. Jadi bagian depan ini pintu masuk ada Gapura SMP 1 Klaten, terus ini adalah wajah depannya SMP 1 Klaten, ini ada pos satpam, ini ada sebagian taman yang ada di taman depan. Windras, apa yang menarik dari gambar-gambar ini kemudian bisa memberikan gambaran untuk anak-anak yang sampai saat ini belum bisa masuk ke SMP 1 Klaten. Masuk dalam arti belum bisa menikmati tatap muka. Iya. Ya, terima kasih Pak Wartoyo, anak-anakku. Salam kangen dari Bu Indras. Ya. Oke, Pak Wartoyo, sekolah kita itu berada di deretan atau sentra sekolah. Yeah. Jadi satu deret itu sekolah semua sampai di ujung sebelah barat pol sana ya. Berada di jalan Wahidin Sudirohusodo nomor 20. Berbatasan sebelah timur itu langsung dengan SMP 6 dan sebelah baratnya dengan SMK Negeri 1 Klaten. Nah, yang menarik Pak Wartoyo, karena kita itu berbatasan langsung dengan SMP 6 Klaten, banyak anak kita terutama yang masih kelas 7 atau 8 itu keliru masuknya. Keliru masuknya karena memang sangat dekat sekali. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan tidak akan keliru bila melihat gambar Ganesha. Ada patung Ganesha ini adalah ciri khas yang tidak dimiliki oleh sekolah yang lain, yaitu Ganesha. Ini
gambarnya ini ya, ya, ya. Ini ya. Kemudian ketika masuk itu kita pertama akan disapa oleh petugas satpam. Berada di rumah monyet ya kalau sebutannya. Sebutan ruang satpam itu rumah monyet. Anak-anakku, apa yang kalian lihat yang sedikit agak aneh begitu ya di rumah satpam ini? Ya benar. Itu ada gombal ya namanya. Itu lap deh sebenarnya. Nah, itu bukan bajunya Pak Satpam tapi itu lap. Dan ada sedikit pengumuman berupa kertas yang ditempel di pintu sudah meletek itu. Nah, ini memang sengaja kita tampilkan foto-foto yang tidak hanya bagus, tidak hanya dikondisikan, tapi ini asli. Jadi sebagai langkah introspeksi kita juga kita merefleksi dari apa yang sudah dilakukan. Tapi memang begini Bun, saat ini kan kita sama-sama tahu semuanya masih proses pembelajarannya dengan daring ya. Terus kita masuknya antara WFH dan WFO itu kan memang presentasenya kan lebih banyak di rumah. Sendiri kan. Jadi memang ya ini adalah situasi PPKM-nya di kita. Mungkin pos satpamnya kondisinya seperti ini mungkin juga mungkin kondisinya sudah siang sehingga sudah dingin. Terus penjaganya pintunya juga terlihat sudah tertutup mungkin kan Mas Trisnya juga sudah, karena memang secara porsi waktunya pun kan memang juga berkurang ya Bu. Kita tidak bisa berlama-lama untuk di sekolahan yang berkaitan dengan WFH dan WFO itu kan memang sudah ada aturan yang jelas. Gitu. Terus ini Bu, ini kan kalian wajah depan sudah tahu ya. Ya, ketika sudah masuk melalui rumah satpam itu kita akan disambut oleh begitu indahnya lingkungan. Megah sekali ini terutama yang ini Pak Wartoyo bisa diperlihatkan ini wajah SMP 1 Klaten. Oke, dan ini ada salah satu bagian taman yang ada di depan. Kita coba lihat slide berikutnya ya Bun ya. Ada apa? Oh, ini ada lapangan basket. Ini masih di bagian depan. Jadi bagian depan tadi begitu masuk gapura, sebelah kanannya itu ada pos satpam, terus masuk itu masih ada lahan kosong banyak. Terus di paling pinggir-pinggir ini yang dekat dengan pagar ini adalah taman-taman juga. Nah, ini kita fokus di lapangan basket. Kita pun juga merindukan suasana ekstrakurikuler. Yang pada waktu itu sebelum kita terkena situasi pandemi, SMP 1 itu hampir dari pagi sampai sore itu selalu ada kegiatan. Tidak pernah sepi. Tidak pernah sekolah itu tidak pernah sepi. Masih semua kegiatan itu ada. Nah, termasuk di sini ini adalah salah satu tempat yang digunakan sebagai pengembangan diri anak-anak. Ini adalah lapangan basket. Nah, ini setiap hari lapangan ini ramai. Dan ini sangat nyaman sekali. Lapangan basketnya itu di sebelah lapangan basketnya ada kebun buah ya, ada kebun buah kan gitu. Jadi ini adalah lapangan basket yang ada di depan. Ya, kita berharap bersama mudah-mudahan nanti suasananya bisa kembali normal, kita bisa manfaatkan tempat ini untuk berkegiatan. Bisa saya tambahkan Pak Wartoyo, di sini masih depan. Jadi SMP 1 Klaten itu punya dua pintu yang berada di depan, yaitu di sebelah timur itu dekat rumah satpam, kemudian ini melewati lapangan basket ini kemudian berakhir di sebelah barat itu pintu keluar. Mudah-mudahan ini di slide berikutnya ada sedikit kejelasan karena kan ini bersama dengan kebun buah nanti. Oke. Coba lihat ini taman-tamannya ini. Oh, belum kelihatan ya pintu. Ini sudah ada. Nah, menyambung yang disampaikan Binda tadi ini kan sana kan ujung pintu masuk depan yang ada gapuranya. Terus ini di bagian sini ada lapangan basket, terus masuk ini ada jalan. Nah, ini kalau kemarin kita sempat memasukkan karena memang ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan di sekolah.
Ini untuk masuk, ini untuk keluar, sehingga Iya. tidak akan ada kerumunan di Iya. tempat kita begitu ya Bun ya. Ada jalur masuk Ya. dan jalur keluar. Kita Kita rekaman, mohon maaf ini. Oke, terus ini kita coba lihat Bun. Ini menarik sekali dan sangat indah sekali ya. Ini baru taman-taman yang ada di bagian depan. Nanti mestinya kita ada bagian tengah dan kita ada bagian belakang. Nah, ini bisa dijelaskan Bun. Ini kan kalau ini nanti kan kebun buah. Ya. Yang bersamaan dengan lapangan basket dan kemudian ini pintu keluar yang ada di sebelah barat ya, yang berdekatan dengan SMK 1. Ini Bun, ini sebelah mana ini? Ya. Coba lihat ini. Ini masih di depan itu Pak Wartoyo ya. Jadi anak diharapkan ketika anak datang kemudian menyusuri jalan setapak itu yang sudah ada gambar ini ya, ada gambar hijau ini menunjukkan bahwa anak-anak ketika hadir di sekolah itu jaga jarak. Dan jaga jarak ada ya tempat cuci tangan yang rasionya cukup antara jumlah siswa dengan jumlah tempat cuci tangan. Di bagian sebelum ke area ini pun di bagian dekatnya pos satpam itu juga ada tempat cuci tangan. Iya, ada, ya. Jadi mulai anak hadir di turunkan ke halaman sekolah oleh orang tua itu sudah langsung cuci tangan. Betul. Jadi kita memang prokesnya sangat ketat sekali. Nah, ini kemudian Bun, ini taman yang ya, itu di depan Pak Wartoyo itu di apa ya? Ini lahan sebelum ke lapangan basket. Iya. Jadi itu lahan asuh juga termasuk lahan asuh. Jadi begini Pak Wartoyo, agar ada rasa handarbeni memiliki bahwa sekolah ini juga milik saya, milik kita. Mereka diberi tanggung jawab untuk mengelola taman. Satu kelas itu satu lahan asuh. Nah, ini yang tadi ditolong kursornya diperlihatkan. Ini juga sudah ketika masuk itu sudah miliknya kelas. Iya, tanggung jawab kelas. Dan kita pernah mengadakan lomba lahan asuh. Ya, gitu setiap hari ulang tahun sekolah kita mengadakan event itu. Dan sekolah memberikan istilahnya penghargaan untuk pengelolaan lahan asuh yang dianggap paling baik. Iya. Oke, ini adalah beberapa taman yang ada di depan. Kita coba ke slide berikutnya ya, Mon. Nah, ini untuk tempat parkir. Nah, kita bisa lihat. Ya, kita bagi antara parkir sepeda siswa dengan parkir guru kita bedakan agar tertib, agar semuanya tertib. Tentunya kalau untuk tempat parkir ini adalah di bagian samping-samping ruangan inti yang ada di SMP 1 ya. Nah, di sini ini cukup sangat memadai tempat parkirnya. Ya, bahkan ketika kita dulu sekolah kita belum punya aula itu tempat parkir ini bisa digunakan untuk sosialisasi. Untuk tempat menghadirkan anak tua. Dan saya ingat satu event yang waktu itu dikelola oleh anak kita yang namanya Leben. Oh iya, Lima benua. Pameran pameran. Tempat parkir ini dijadikan tempat pameran seni rupa. Ya. Dahsyat sekali, saya sangat terkagum waktu itu. Pokoknya dari ujung tempat parkir depan sampai belakang itu digunakan untuk pameran seni rupa. Di situ terbentang kain putih untuk melukis para pahlawan yang ada di Indonesia. Ini punya sejarah dan cerita tempat parkir. Ya, ini tidak hanya sekedar tempat parkir saja, tapi kenangannya sangat luar biasa. Oke, terus kemudian kita lihat ada slide apa ini? Oh, ini lobby. Nah, ini saya langsung di sini Bun. Ini yang kita perlu sampaikan. Di sini sudah ada termogan digital. Nah, jadi siapapun yang akan masuk ke lingkungan SAK itu kita harus cek suhu badan. Selama pandemi COVID-19 alat ini memang setia berada di situ. Dan ini ada dua ini di samping kanan kiri kanan kiri. Teman yang terlalu memang satu. Terus ini adalah lobby. Jadi tempat Bapak Ibu untuk piket. Menyambut para tamu yang memang berkepentingan untuk ke sekolah, tentunya mungkin juga berkaitan dengan proses pembelajaran. Oke, ini adalah lobby tengah. Terus kita lihat ke slide berikutnya, ruang guru dan ruang kepala sekolah. Nih,
hampir di setiap sisi ruangan itu pasti ada tanaman. Dan ini adalah suplai oksigen yang sangat luar biasa. Kita sama-sama tahu loh, Bu, situasi pandemi kemarin oksigen itu sempat langka loh. Apa seluruh SMP 1 aja ya? Tabung oksigennya yang langka. Ya, Pak Wartoyo, yang perlu saya sampaikan bahwa sekolah kita, sekolah SMP Negeri 1 Klaten itu sekolah adiwiyata. Ya, sekolah adiwiyata, dan tampilannya saja sudah mewakili warna hijau catnya. Kemudian di setiap sudut kita berikan pepohonan, artinya biar ada keseimbangan oksigen di sekolah kita. Nah, ini kita lihat kursornya, ini adalah ruang kepala sekolah. Ini ruang guru ya, ruang guru. Kemudian di sampingnya ini adalah ruang TU dan kepala sekolah. Di depannya ada rakpot yang sudah disusun sedemikian rapi, tapi nampaknya masih begitu gondrong karena pandemi ini belum sempat kita perawatannya kita ya berkurang lah. Maklum. Di sini ini masih ruang kepala sekolah, depan ruang kepala sekolah. Ada satu yang menarik pun kalau kita melihat slide gambar ini ya, dua ini ya. Jadi di beberapa dinding, entah itu di ruang kelas, entah itu di ruang kepala sekolah, kemudian di ruang guru, itu terpajang karya anak-anak. Nah, seperti ini adalah gambar Anoman. Lukisan Anoman. Di sini ada lukisan kuda ini. Kuda dan gagak. Ya. Jadi memang wujud Handar Beni tadi. Ya, anak-anak yang punya potensi, karyanya disumbangsikan kepada sekolah, dan kita cara menghargai karya tersebut kita pajang. Jadi tidak akan terlupakan ini karya anak kelas apa, angkatan berapa. Nah, terus kalau menyambung adiwiyata, Bun, saya ada satu yang menarik ya, yang berkaitan dengan adiwiyata itu, bagaimana adiwiyata itu menjadi sebuah perilaku kehidupan. Kira-kira nangkep nggak apa yang saya maksud? Jadi maksudnya seperti ini. Adiwiyata itu tidak hanya formal, tapi bagaimana bisa sampai ke perilaku kita sehari-hari. Satu contoh misalnya, ya kalau memang bunga ini rasa-rasanya kok sudah layu, secara spontan hati kita mesti akan tertutup oleh pikiran. Otomatis ingat mereka butuh air gitu. Karena sebenarnya kalau saja kita itu bisa mendengar, mereka pun sebenarnya mungkin juga akan mengajak bicara sama kita. Kami haus. Oke, ya itulah yang menarik ya. Jadi adiwiyata tidak hanya sekedar membuat sekolah itu biar tampak rindangan dan segala macam, tidak, tetapi memang adiwiyata itu juga harapannya bisa sampai ke perilaku kehidupan, kan, seperti itu. Kita ke slide berikutnya, Bun. Sekarang kita beranjak ke bagian tengah. Iya, setelah tadi masuk, kita di lobi, kemudian kita mencoba masuk lebih dalam. Oke. Siapa yang nggak kangen dengan tempat ini? Gitu kan? Ini adalah sentralnya kegiatan kita. Jadi kalau setiap hari Senin kita melaksanakan upacara di sini, kalau kita ada event-event besar seperti ulang tahun, kita membuat panggung, membuat segala macam itu di tempat ini. Ini adalah lapangan tengah SMP 1 Klaten, dan sekarang sangat menarik sekali. Rerumputannya masih tetap hijau. Lapangannya tumbuh dengan baik. Kita setiap di musim kemarau masih hijau ya. Berapa waktu kita potongin kalau memang sudah yang dianggap panjang. Di musim kemarau pun rumput ini tetap akan nampak hijau karena memang di sekitaran taman ini ada banyak sumur-sumur sumber mata air yang bisa menyirami rumput ini untuk tetap menjadi hijau, kan begitu. Ini adalah masih lapangan tengah, tapi terlihat di gambarnya ngambilnya dari sudut samping ya, samping BK ini nilainya. Saya tambahkan Pak Wartoyo, pandemi itu mulai Maret 2019. Kalau tidak pandemi, kita bisa bayangkan ini betapa riuh rendahnya lapangan ini ketika anak-anak mengikuti upacara. Anak-anak kita yang kelas 8 itu sudah 1,5 tahun ya. Tidak berkegiatan upacara, belum pernah. Apalagi yang kelas 7.
silahkan anak-anak membayangkan kalian berdiri tegap di bawah bendera dan memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Itu tentu yang kamu rindukan. Yes. Terharu ya Pak Pak? Ya, saya pun wis kangen banget Ya. untuk bisa melaksanakan yang demikian. Tetapi memang prioritas sekarang adalah kesehatan. Ya, jadi ya ngampet sih lah. Saya yakin suatu saat semuanya akan berakhir dengan ini. Amin. Gitu ya, happy ending. Kan begitu, kita sama-sama berdoa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, ini masih tampilan dari atas. Iya. Kita nggak bisa bayangin kalau pas pada saat kegiatan ini ada kamera drone. Oh, ya kan? Keren sekali kan? Dan itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan. Nanti kapan-kapan kita coba lakukan lagi. Ya, kita lakukan lagi, kita tampilkan lagi kan gitu. Dan itu ruang BK tadi belum disebut. Ya, ini yang belakang bendera ini adalah ruang konselingnya. Iya. Ruang bimbingan konseling peduli siswa dan sahabatnya anak-anak. Iya. Oke, kita coba ke slide berikutnya. Ini adalah lorong-lorong kelas. Ini biasanya anak-anak duduk di situ, baca buku, bercengkrama, kemudian mungkin ini menyantap atau menikmati bekal dari rumah. Yes, ini kita prihatin dulu. Ya, tidak apa-apa. Semoga cepat berlalu. Nah, di sini terlihat ada lahan yang masih belum ada tanaman, tapi ini baru disiapkan media tanam. Iya, betul. Kita baru pengolahan tanah ini, TOT ini. Ya, olah tanah ini. Nah, diolah tanah dulu. Setelah nanti siap, kita akan di samping-sampingnya sudah terlihat. Sudah. Ya, rasa memiliki kita terhadap lingkungan sampai satu Klaten. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini masih lorong-lorong ya. Lorong-lorong kelas. Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, ini toilet. Oke, beri penjelasan Bun terkait dengan toilet. Baik. Toilet yang disiapkan oleh sekolah itu diusahakan untuk rasionya seimbang antara jumlah siswa dengan toilet. Idealnya satu toilet itu untuk 20 siswa ya. Kita berupaya sudah menyiapkan dengan siswa sebanyak 800-an ini semoga sudah cukup memadai. Jadi tersebar di tempat-tempat yang dekat dengan kelas. Dan toilet ini sudah kita bagi, misalnya kelas ABC, ini toiletnya di sana. Dan ada pertanggungjawaban dari kelas itu, mereka punya kewajiban untuk membersihkan toilet yang dia gunakan. Gitu Pak Wartoyo. Ya, kita ini kan toilet yang di bagian bawah ya Bun ya. Kita tahu kita beberapa ruangan ada di atas pun juga ada toilet dan wastafel segala macam untuk kepentingan cuci tangan. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, sekarang kita ada laboratorium. Nah, ini adalah lab IPA. Laboratorium IPA ya. Yang tampak di bagian depan. Lagi-lagi ada setiap ruangan pasti ada tumbuhan di situ, sehingga untuk suplai oksigennya sangat terpenuhi. Nah, ini adalah bagian dalam lab. Kita bisa lihat kebersihannya kan seperti itu. Ya, ini adalah bentuk-bentuk kerinduan kita. Pikiran kita mesti anak itu kalau mengadakan observasi pengamatan di tempat ini kan seperti itu. Iya, ada preparan, ada mikroskop ya. Saya yakin mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran untuk anak-anak. Nah, ke berikutnya perpustakaan. Nah, perpustakaan zakat, tapi sayang ini karena memang pada saat pengambilan kondisinya tertutup sehingga kita tidak bisa masuk untuk seperti apa rak-rak penyimpanan bukunya dan segala macam isinya perpustakaan itu apa, nanti di lain kesempatan kita akan coba kasihkan lagi. Oke, saya ingin melengkapi tentang perpustakaan karena kita melihat hanya luar ya. Jadi perpustakaan SMP 1 Klaten ini kita upayakan di dalam itu nyaman. Karena anak-anak biar berkegiatan di dalam membaca buku itu dengan betah dan kerasan.
Maka kita lengkapi dengan AC, kemudian tempat untuk membaca juga ada tersendiri. Besok lain kali kita tampilkan ruang di dalam perpustakaan. Dan perpustakaan kita juga sudah digital ya, Bun ya. Ya. Jadi misalnya kita itu mau mencari buku apa, kita katalognya kita coba klikkan di komputer yang sudah disetting sama sekolah, itu nanti akan nampak. Kita mau ditujukan ke bagian bak mana, buku apa yang akan dicari itu, sehingga kita akan lebih mudah, lebih akan nyaman. Dan perpustakaan ini kalau kita sudah masuk di dalamnya sangat representatif sekali ya. Saya pun dulu pernah pinjem ruangan itu untuk pembelajaran. Kalau Pak Wartoyo karena AC-nya yang di dalam nyamannya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah koperasi dan kantin. Yes. Ya, terlihat sepi, tidak ada pengunjung. Saya sangat kangen sekali nuansa makan soto. Soto, ya. Di sela-sela tidak ngajar, misalnya kan kalau setiap hari kan kita juga tidak mungkin kalau 7 jam atau 8 jam kita full ngajar kan mesti kan ada jam-jam tertentu yang kita dan kita bisa sama-sama menikmati soto di tempat ini. Soto dan nasi goreng bungkus. Ini adalah koperasi dan ini adalah kantin yang dikelola oleh Dharma Wanita ya. Ini adalah kantinnya belakang Mas Supri. Oke, ya wes. Pokoknya kalau kita bisa tatap muka sebenarnya banyak sekali yang kita bisa nikmati di tempat ini. Oke, greenhouse. Oke, Opera Just Food tempat kita. Wes di setiap lini ruangan itu sudah ada bunga dan segala macam. Di sini kita masih punya greenhouse. Ya, ingin saya sampaikan bahwa greenhouse ini seperti halnya rumah sakit Pak Wartoyo. Jadi tanaman-tanaman yang memerlukan perawatan khusus, tanaman-tanaman yang sakit, kita masukkan ke greenhouse, kita rawat sedemikian rupa sehingga harapannya sehat kembali dan bisa dikembalikan kepada tempat semula. Dan mungkin juga di sini ada tanaman-tanaman khusus yang memang harus diletakkan di sana dengan suasana suhu dan lain sebagainya yang memang diciptakan untuk tanaman-tanaman tertentu. Dan di sini juga kemudian ada banyak kegiatan seperti misalnya kayak pembelajaran IPA yang harus ada pengamatan dan segala macam kayak gitu kan. Itu nanti anak-anak bisa langsung memilih tempat di sudut mana yang dia pilih. Tidak sedikit anak yang kemudian memilih anak untuk di tempat ini di greenhouse karena memang ada banyak berbagai macam tanaman yang ada di dalam sini yang bisa diamati sebagai objek pengamatan. Itu kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini adalah lahan asuh. Nah, ini yang luar biasa. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Ini lahan asuh yang menjadi tanggung jawab kelas-kelas yang sudah ditunjuk. Hampir tidak ada sisi pekarangan sing kosong yang tidak terawat sama sekali, hampir tidak ada. Di situ pasti kalau misalkan ada lahan, entah itu tanaman hias, entah itu toga, entah itu segala macam tumbuhan, di situ pasti ada. Dan itu terkondisi dengan baik karena memang kalau kita menghitung berarti kan ada 27 kelas. Ya, jadi ada 27 titik untuk lahan asuh. Yang kemudian anak-anak bisa mengekspresikan kegemarannya dalam hal bertanam itu di lahan asuh mereka. Tentu saja didampingi oleh wali kelas ya. Oke, kita bisa lihat slide berikutnya. Oh, ini bagian atas. Nah, ini kan kita punya. Nah, ini adalah lab komputer. Jadi SMP Negeri 1 Klaten itu lokasi kelas terutama itu yang bagian depan ada lantai 1 dan lantai 2. Jadi ini adalah kondisi lantai 2 di mana ada sebagian kelas 6 kelas ada di atas dan sisanya adalah lab komputer. Oke. Ini tadi yang saya sebut, karena kita punya ruangan di atas juga, kita juga ada toilet di bagian atas. Sangat representatif. Insya Allah toiletnya SMP 1 tidak bau. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Ini ada musola. Nah, jadi dari sisi spiritualnya pun kita
sediakan tempat. Seperti itu. Mm-mm. Oke, ini adalah musola. Ini yang Muslim ya, yang Katolik dan Kristiani pun ada kita tempat ruangan khusus, tersendiri, ya. ada satu ruangan yang digunakan untuk teman-teman yang non-Muslim. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada aula. Ini adalah apa namanya? Persembahan dari para alumni. Ya. Ada sebutan dan ya alitan. Ya, alitan. Jadi terbangunnya aula ini adalah peran serta yang luar biasa dari para alumni, dari Bapak Ibu guru, dari orang tua siswa, dan para tokoh pemerhati pendidikan yang lain. Jadi ini masih dalam proses. Ya, sekalipun ini belum finishing 100% ya, proses ini finishing masih ya. Berjalan. Ya, minta support dan doa restunya mudah-mudahan ini segera finishing, dan sebenarnya ini sudah bisa kita pakai untuk kegiatan. Ya, sudah. Waktu yang lalu kita sudah berkegiatan di aula ini. Oke, ini nanti kalau sudah jadi sangat luar biasa sekali fungsinya. Tidak hanya kemudian sebagai tempat atau sarana untuk pembelajaran, tapi bisa jadi ada unsur ekonomisnya nanti. Betul. Kalau memang tapi itu kesekian kalinya. Kita lanjut. Nah, ini adalah ruang tari dan ruang karawitan. Nah, sama seperti lapangan basket tadi ya. Jadi ini adalah ruang untuk mengekspresikan atau menyalurkan bakat dan minat siswa. Kalau boleh saya menyebut, ini adalah kawah Chandra saya. Iya, Pak Warto ya ini yang punya banyak cerita di situ. Di tempat ini saya apa istilahnya? Saya tumbuh di SMP 1 karena ini. Saya berekspresi, berkreasi, dan alhamdulillah selalu diberikan ruang dan waktu dari sekolah untuk berkegiatan. Ya, tempat inilah yang saya jadikan untuk proses dengan anak-anak yang luar biasa ya. Oke, seperti kemarin baru aja kita mengikuti AFLS 2N dan alhamdulillah untuk cabang musik tradisionalnya kita masuk nominasi juara 3 di tingkat kabupaten. Oke, terus berikutnya, ini kembali lagi di bagian depan, nggak apa-apa. Nah, ini kita ada sebutannya bank sampah ya Bun ya? Ini adalah tempat pembuangan sampah sementara ya, karena nanti akan diambil secara periodik oleh dinas DPU ya. Dan ini kita sudah pilah Pak Wartoyo ya. Jadi di sini kita memulai belajar memilah sampah yang sebenarnya sudah dimulai dari kelas. Karena dari kelas sudah ada tempat sampah yang kita pisah, kemudian berakhir di tempat ini. Memilahkan misalnya sampah plastik, seperti itu, kertas yang seperti itu. Oke, lanjut. Oh, sudah ternyata. Sudah habis. Oke, demikian Queen. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pada kesempatan ini itu bisa memberikan gambaran kepada khususnya anak-anak kelas 7 dan kelas 8 yang sampai saat ini memang belum bisa tatap muka. Kalau untuk anak-anak yang kelas 9 mudah-mudahan ini juga menjadi obat kerinduannya untuk bisa bercengkerama lagi dengan teman-temannya. Dan kalau untuk seluruh warga SAK misalnya Bun, Bapak Guru dan yang lainnya kira-kira apa ya? Sebagai apa ini kira-kira? Ya ini ladang pahala bagi Bapak Ibu Guru untuk transfer ilmu kepada siswa-siswinya. Sekolah ini melahirkan sudah banyak sekali orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Nah, ini sekolahmu nak. Jadi anak-anakku terutama yang kelas 7 dan kelas 8, ini sekolahmu. Ya, maka wujudkan prestasi terbaikmu selama kamu sekolah di SMP Negeri 1 Klaten. Masih perlu banyak sentuhan yang harus diberikan kepada sekolah tercinta ini agar tetap indah dan terawat. Begitu
Pak Wartoyo sebagai closing saya di apa ya informasi tentang keindahan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Klaten. Setelah closing Bun, terakhir harapan kita untuk apa namanya lingkungan, keindahan lingkungan yang ada di SMP 1 ini. Closing, tapi masih ada satu statement harapan. Pak Wartoyo harapannya. Oke. Kalau tadi Binda sudah closing ya, oke saya yang mengakhiri ya. Harapannya yang pertama ini memberikan gambaran secara detail tentang keberadaan lingkungan yang ada di SMP 1, terutama untuk anak-anak kelas 7, 8, dan kelas 9 untuk mengobati kerinduannya. Nah harapannya adalah nek konsepnya orang Jawa itu rumeksa ing antarane manungsa kalawan Gusti. Gitu kan ya. Terus rumeksa ing antarane manungsa karo manungsa, sebutlah berarti hablum minallah dan hablum minannas. Iya. Masih ada satu lagi. Rumeksa ing antarane manusia dengan semua ciptaan Tuhan, dan salah satunya adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada di SAK itu adalah bagian dari kita dan kita harus ikut merawat. Sarana dan prasarana, semua tanaman hijau, ya itu harus kita rawat. Harapannya adalah itu. Jadi kita bisa ya seperti tadi di depan sudah bilang rasa handar beni. Handar beni itu adalah rasa memiliki. Total. Totalitas kita berikan kepada SMP 1 Klaten. Oke, saya pikir itu Bun ya. Ya, terima kasih Pak Terima Wartoyo. kasih atas segala perhatiannya untuk anak-anak yang sudah setia mengikuti apa namanya serangkaian video ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang baik. Gitu ya Bun ya. Oke, kita akhiri Bun. Ya. Selamat siang semuanya sahabat SAK yang saya banggakan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.